Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan di renungan pagi hari ini. Baik sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa kepada Allah. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami merasakan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa senang maupun terlebih di masa-masa sulit. Engkau selalu menguatkan, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga kasih karunia-Mu Kau nyatakan dengan memberikan hari yang baru buat kami. Hari yang penuh dengan rencana-rencana yang baik daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau memulai hari yang baru ini dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Masuklah Engkau ke dalam roh kami. Belajarlah Engkau Tuhan seluas-luasnya dalam roh kami. Agar apa yang kami ucapkan, kami katakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mampu menangkal segala godaan-godaan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syarat masuk kerajaan surga. Landasan firman Tuhan berbunyi diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagian orang tentu sudah mengetahui jawaban bila ditanya, apa syarat pada waktu engkau masuk ke dalam bioskop menonton suatu pertunjukan? Sebagian orang juga tentu sudah mengetahui apa syarat untuk masuk ke dalam negara lain. Ya tentu dengan memakai paspor. Namun sebagai orang percaya, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kita tahu persyaratan seseorang agar dia bisa masuk kerajaan surga? Beberapa orang penasaran dengan jawabannya, tetapi sebagian besar lainnya tidak peduli dengan jawabannya. Bagi mereka yang tidak peduli kerajaan surga adalah karena itu tentang hal yang masa datang, bukan tentang persoalan saat ini, sehingga memang belum terjadi dan tidak terlalu penting dipikirkan. Mereka berpendapat masih banyak urusan di bumi ini yang masih membutuhkan perhatian lebih. Apalagi dalam kehidupan modern saat ini, perhatian mereka lebih terpusat pada hiruk-pikuk urusan duniawi. Anda mungkin sering menyaksikan banyak orang memainkan gadget pintar mereka ketika ibadah atau persekutuan sedang berlangsung. Perhatian mereka terpecah antara mengarahkan hati kepada Tuhan dan menikmati keasikan dalam media sosial. Fenomena ini membenarkan pandangan seorang penulis yang mengatakan bahwa hal-hal yang paling mahal saat ini atau hal-hal yang paling penting saat ini adalah perhatian. Perhatian. Iklan dibuat di berbagai platform, di media ruang, TV, radio, internet, dan lainnya dengan biaya sangat mahal. Tujuannya adalah untuk merebut perhatian Anda. Jadi, bagaimana kita menaruh perhatian kita kepada hal-hal yang penting? Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa perhatian kita mudah sekali bergeser atau teralihkan kepada hal-hal duniawi yang lebih menyenangkan hati dibandingkan dengan perhatian-perhatian tentang hal-hal rohani yang sering kali membawa kita ke jalan yang sunyi. Kehidupan modern ini terlihat penuh paradoks. Saat orang mengatakan, Tuhan, segalanya hidupku untukmu. Tetapi pada praktik kehidupan sehari-harinya jauh dari ajaran-ajaran Tuhan. Ya, itu adalah perjuangan dalam kehidupan ini.
Perlu kita memperhatikan kepada bukan hal-hal yang penting saja, tetapi kita memerlukan perhatian kita yang sungguh-sungguh pada hal-hal yang jauh lebih penting lagi. Kembali tadi bacaan Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapa di surga merupakan syarat mutlak supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Meskipun ini tidak berarti bahwa keselamatan hanya semata-mata usaha jeripayah kita sendiri. Jadi, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah mengerti apa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Yaitu melakukan segala kehendak Bapa di surga. Pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan yang dimungkinkan oleh kasih karunia dan kematian Kristus di kayu salib sebagai penebus dosa kita. Sekarang diperlukan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Merupakan syarat untuk melakukan keselamatan itu. Kristus menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Jika kita sudah diselamatkan, lakukanlah ketaatan kita dengan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Jauhkan segala larangannya. Lakukan apa perintah Tuhan. Dengan demikian kita harus senantiasa berdoa untuk itu. Menerima dan mengamalkannya dengan iman. Serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Tuhan. Dibutuhkan dan dituntun dari kita hidup yang kudus. Mengikuti kehendak Allah dan menjalankan hidup yang benar. Sebab melalui Yesus Kristus, Allah senantiasa menganugerahkan kuasa dan kasih karunia-Nya. Allah senantiasa memampukan kita menaati Tuhan sebagaimana Allah menghendakinya. Jadi apa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Syaratnya adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.